Eh, saya sudah beli satu kateter ukuran 18, lumayan besar. Ini dia plastiknya. Dan saya menggunakan benang. Di sini ada kayu, saya bersihkan, mencegah adanya paku yang nyangkut saat proses penyerutan kayak begini. Oke, kita haluskan permukaan kayunya. Permukaan kayunya kita haluskan biar lebih elok dipandang mata. Kayak begini, kita balik. Nah, kita haluskan juga sisi sebelahnya. Gambar. Saya mulai menggambar kotak dulu. Menggambar kotak dulu biar lebih mudah untuk menggambar pola ketapelnya. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini dia pola ketapel yang akan saya ikuti. Saya potong pakai mesin Gurinda. Oke. Zoom 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 zoom. Nah, udah. Bisa juga menggunakan gergaji kalau misalnya Gurinda nggak punya. Manual kayak gini, walaupun lebih lama, lebih berat, lebih susah. Kalau bagian tengahnya bisa pakai pahat. Di sisi ini kita bolongin lebih dalam, dan sisi sebelahnya di bagian belakang kayak begini. Pas kita bikin pertemuan, terus kita pukul pakai palu. Slep, udah. Nih, udah jadi. Tinggal kita haluskan sesuai dengan gambar. Kita pakai pahat bisa, alat-alat lain juga bisa. Ini agak susah, pahatnya belum diasah. Coba pakai gergaji. Saya pakai gergaji untuk sisi yang sebelah sini. Ternyata tidak maksimal. Coba kita pakai pahat yang lebih besar. Nah, ini udah mulai rapi. Usahakan pahatnya tajam, jangan kayak saya. Bisa juga pakai palu. Kita pahat pakai pahat yang lebih kecil. Susah banget nih lepas sendal. Sorry. Oke, lanjut pahat. Ya, beginilah prosesnya. Kita usahakan biar rapi sesuai dengan gambar yang sudah kita buat. Sebenarnya ini kasar banget ya caranya. Gambarnya juga kasar. Mending pakai gambar yang di-download di Google. Patah lagi. Tadi patah, jadi bikin dari awal. Saya semua proses saya mulai dari awal. Kebanyakan ngomong jadi begitu, patah. Pemilihan kayu juga kurang kurang bagus ya, kurang tepat. Kayunya gampang patah. Nah, ini udah lumayan, kayunya lebih kuat. Nah, kita amplas pakai Gurinda, pakai mata amplasnya lebih kasar. Jadi prosesnya cepat. Terus bagian kepalanya harus lebih tipis daripada gagangnya. Nah, ini saya coba manual. Ini berbagai alat, ini gagal. Ini juga kurang cepat, lama ini pakai pakai amplas yang kecil kayak gini, lama. Lama banget, ganti lagi. Saya datang pakai ini. Datang ide pakai alat ini nih, apa namanya? Lupa. Ini alat ini lebih cepat. Tolong ingatkan di kolom komentar namanya apa sih. Nah, kayak gini kan lebih cepat. Nah, semua ini nih. Sekarang saya ganti amplasnya pakai amplas yang lebih halus. Entah nomor berapa ini. Gak tahu juga. Tapi lebih halus lah intinya. Jadi kalau ngamplasnya salah nggak bakal keambil banyak gitu.
amplas terus, amplas, jadi lebih halus bagian sisi-sisinya si ketapel. Nah kayak gini jadinya, mantap, lumayan, masih kasar tapi ya senang banget lihat hasilnya kayak gini. Nah mulai sama karetnya yang tadi pakai kateter. Kita potong dulu bagian yang tidak kita perlukan. Ini tadi ketapel yang patah nih. Bagian yang tidak kita perlukan kita bisa buang. bagi dua itu cukup, jadi satu kateter aja cukup. Nah ini dia sisinya, jadi potongnya sama panjang kita potong bagian tengahnya, jadi nanti kita dapat 2 karet udah kayak gini. Nah dapat 2. Kita siapkan, kita buat dulu lubang kecil biar memudahkan kita nanti untuk ngebor bagian yang mau dipasang karet. Nah ini dia, kita lubangin sampai ke sisi sebelahnya sampai benar-benar bolong. Tembus sampai tembus. Tembus nih, udah tembus. Sebelahnya jangan lupa, sebelahnya juga. Nah ini kita udah jadi kita masukin karetnya. Caranya kayak gini, jadi benang dimasukin ke lubang, terus kita tarik benangnya. Nanti kalau pakai benang lebih mudah. Nah diikat terus ditarik. Ini lubangnya masih terlalu kecil. Nah ini udah, intinya kayak gitu. Sebelahnya juga sama prosesnya, dimasukin juga benang ke lubang, terus ditarik benangnya, dan semudah itu. Kalau lubangnya pas nih, gampang masuknya. Oke, sudah jadi sampai segini, sampai di sini. Modelnya kayak gini. Oke, kita lepas dulu. Sep. Kita lepas talinya, ikatannya. Susah nih. Nah, udah kayak gini. Paku 2 buat nanti dipasang ke ketapel. Kita potong dulu. Kita perlunya cuma bagian kepalanya. Nah kita amplas biar karetnya nggak gampang rusak, karena bagian yang tajamnya itu bisa merobek karet. Nah kita amplas bagian-bagian yang tajam sampai nggak ada yang tajam, yang runcing. Nah kita amplas pakai amplas yang halus biar lebih mudah, karena kalau kasar, amplasnya kasar, nanti nggak bisa. Nah ini kita masukin sampai ke kepalanya, masuk ke dalam karet. Kayak gini nih masih salah, jadi gampang lepas. Jadi harusnya pakai masuknya sampai ke kepala pakunya, itu ketutup karet semua. Jelas ya. Nah ini udah semua. Jadi kalau masuk udah kayak gini modelnya, udah nggak lepas lagi, kecuali karetnya yang rusak, karetnya robek atau gimana lah, putus. Tapi kalau lepas nggak bakal lepas. Jadi nggak usah pakai tali, nggak usah diikat. Nah ini bagian di tengahnya kita ikat dulu pengganjal ceritanya. Ganjal, jadi ikat seperti ini, 2 sisi sebelah di sini, kemudian sebelahnya lagi di sini. Nah kita ikat 2 kali biar lebih tebal, jadinya lebih besar.
Nanti ikatan ini yang mencegah talinya keluar dari karet. Kayak gimana sih? Nah, kayak kita kencangin dulu. Sebelah. Udah nih. Nah, nih kita masukin. Nah, gunanya ikatan yang tadi kita masukin dulu ke dalam karet, keteter. Udah kayak gini masuk, yang sebelahnya juga kayak gini jadinya masuk juga, ikut masuk. Nah, di sisi di bagian ujung karet kita ikat, kita kencengin. Jadi yang tadi nggak bakal keluar karena ada ikatan yang tebal di dalamnya. Oke. Ikat kencang, kita lilit lagi, sekali lagi lilit. Aduh, tangan gemetaran nih. Oke, udah jadi. Dua sisi udah diikat. Siap, ketapel udah siap. Tinggal proses berikutnya kita buat peluru sama gagangnya.